Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan PPT yang telah kita buat dengan tema Analisis Manajemen PT PP Persero. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Dimulai dari saya sendiri, Angelita Aprilia Gunarto. Yang kedua ada Irwan Syarefa, yang ketiga ada Tamara Maudia, yang keempat ada Fatir Muyasar, yang kelima ada Muhammad Rifaldi, dan yang keenam ada Muhammad Rizky. Oke, perkenalan sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan utama yaitu bab 1, profil perusahaan PT PP Persero yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di slide pertama ada profil perusahaan. PT PP Persero adalah perusahaan milik negara yang sudah berdiri sejak 26 Agustus 1953. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan juga proyek infrastruktur lainnya. Selain itu, PT PP juga terlibat dalam bidang investasi seperti investasi di sektor infrastruktur, properti, dan energi. Boleh next? Nah, di slide kedua tetap sama ada profil perusahaan. PT PP Persero merupakan salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 65 tahun. Perusahaan ini memiliki kekuatan dalam penerapan teknologi modern seperti Building Information Modeling untuk meningkatkan efisien dan kualitas proyek, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional. Di tengah tingginya persaingan di industri konstruksi, PT PP terus berinovasi dan beradaptasi untuk mempertahankan posisinya. Beberapa pesaing utama dalam sektor ini antara lain PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Citra Marga Nusapala Persada. Singkatnya seperti itu. Oke, next. Oke, di bab 2 ini akan dijelaskan oleh Tamara. Ya, selanjutnya di sini ada bab 2, ada visi dari PT PP Persero, yaitu menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif dan unggul telah memenuhi beberapa kriteria seperti menjelaskan cita-cita perusahaan, singkat, jelas, serta menyebutkan bidang yang digeluti. Namun, masih ada kekurangan karena visi tersebut belum sepenuhnya dilihat dari sudut pandang pelanggan dan belum menjelaskan produk serta industri secara spesifik, sehingga perlu perbaikan agar visi lebih fokus dan mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, di sini ada misi evaluasi rekomendasi perbaikan dari PT PP Persero. Jadi sudah mencakup pelanggan, produk, pasar, teknologi, dan tanggung jawab sosial, namun belum menggambarkan manfaat bagi pemangku kepentingan, serta masih kurang dalam menjelaskan keunggulan kompetitif dan dampak jangka panjang. Next. Nah, di sini juga ada tujuan jangka panjangnya. Jadi, tujuan jangka panjang PT PP ini sudah realistis, dapat dipahami dan menantang, namun belum sepenuhnya terukur kuantitatif serta kurang menggambarkan hubungan antar bagian perusahaan secara jelas. Boleh di next. Oke, terima kasih Tamara sudah menjelaskan bab 3. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Fatir. Oke, di sini ada audit lingkungan eksternal. Ada beberapa aspek dari audit lingkungan eksternal, salah satu contohnya dari politik, yaitu stabilitas politik nasional, kebijakan pemerintah, dukungan infrastruktur, dan hubungan dengan pemerintah, dan lain-lain. Terus di aspek sosial juga ada program CSR aktif, kemudian masyarakat, pendidikan, kesehatan, keterlibatan komunitas lokal dalam proyek konstruksi, peningkatan citra perusahaan melalui kegiatan sosial berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek ekonomi, yaitu kontribusi besar dalam proyek infrastruktur nasional, seperti jalan, tol, pelabuhan, dan perumahan. Setelah itu terdampak oleh fluktuasi nilai tukar dan perubahan suku bunga. Dan peluang besar dari program investasi pemerintah dan IKN.
tantangan likuiditas dan efisiensi keuangan dalam proyek jangka panjang. Boleh di next. Terus ada aspek teknologi, implementasi Building Information Modeling atau BIM untuk efisiensi konstruksi, pemanfaatan teknologi modular dalam pembangunan, digitalisasi sistem manajemen proyek, dan pelaporan tantangan adopsi teknologi di seluruh lini operasional dan SDM. Terus ada aspek lingkungan juga, yaitu komitmen terhadap green construction dan penggunaan material ramah lingkungan, pengolahan limbah proyek secara sistematis, partisipasi dalam proyek energi baru terbuka atau IIBT, terus terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi AMDAL dan standar ISO lingkungan. Terus ada aspek legalitas, yaitu taat pada peraturan pemerintah terkait BUMN dan perusahaan publik. Terus ada kepatuhan terhadap UU Konstruksi, Ketenagakerjaan dan Lingkungan. Selanjutnya ada standar keselamatan kerja sebagai prioritas dan transparansi akuntabilitas sesuai regulasi OJK dan BPK. Selanjutnya ada strategi level fungsional. Di sini ada tiga strategi operasional, menerapkan Lean Construction untuk mengurangi pemborosan sumber daya dengan mengoptimalkan waktu, biaya, dan material dalam setiap proyek konstruksi. Terus ada strategi keuangan, mencari sumber dana yang beragam mulai dari obligasi, pinjaman atau kerjasama pemerintah atau KPBU untuk membantu pembiayaan proyek mereka. Terus ada strategi pemasaran, aktif di digital marketing sosial media dan website. Selanjutnya, strategi level fungsional, ada strategi SDM, meningkatkan skill karyawannya dengan selalu melakukan pelatihan, evaluasi, dan sertifikasi, khususnya untuk tenaga ahli mereka di bidang konstruksi. Terus ada strategi hukum, yaitu harus selalu memastikan semua proyek sesuai dengan aturan pemerintah dan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Selanjutnya, ada five force factors. Yang pertama itu ancaman pendatang baru, yaitu skala ekonomi atau supplier side economies of scales. Terus kebutuhan modal atau capital recruitment. Terus yang terakhir ada kebijakan pemerintah atau government policy. Terus yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pemasok, yaitu konstruksi pemasok, supplier construction, integrasi ke depan ke arah industri, pembeli atau supplier forward integration, terus ada ketergantungan pemasok terhadap industri atau supplier volume. Terus yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pelanggan, yaitu jumlah pembeli atau number of buyer, terus informasi pembeli buyer information, dan buyer switching cost. Selanjutnya, ada ancaman produk atau jasa pengganti, dan ada juga intensitas persaingan dalam industri. Boleh next. Selanjutnya. Nah, di sini ada hasil FE Matrix atau External Factor Evaluation. Eh, ada di sini beberapa peluangnya. Boleh selanjutnya. Masih. Nah, ini kalau ini apa hitungan ancamannya gitu. Boleh lanjut. Nah, interpretasinya itu skor total FM Matrix PTPP Persero adalah 2,88 yang menunjukkan bahwa perusahaan cukup baik dalam memanfaatkan peluang eksternal dan mengelola ancaman. Namun ada beberapa faktor ancaman yang perlu diatasi agar eksistensi PTPP Persero TBK tetap terjaga. Selanjutnya. Nah, hasil audit atau analisis lingkungan eksternal. Hasil audit lingkungan eksternal menunjukkan bahwa PTPP Persero Tbk memiliki posisi yang kuat untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kemajuan teknologi konstruksi hijau. Namun, perusahaan ini harus waspada terhadap risiko seperti ketidakpastian politik, perubahan harga bahan baku, dan perubahan undang-undang pemerintah yang dapat mempengaruhi operasinya. PTPP dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri konstruksi Indonesia dengan strategi yang tepat untuk mengelola peluang dan risiko ini. Selanjutnya, ada competitive profile matrix ini ya. Ini ada hasil dari competitive profile matrixnya. Boleh selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, dari hasil interpretasi CPM ya, yaitu PT PP Persero memiliki skor tertinggi 3,85, menunjukkan bahwa perusahaan ini unggul dalam inovasi teknologi dan reputasi dibandingkan pesaingnya. Terus,
Selanjutnya, Waskita Karya memiliki skor moderat 3,30 terutama karena fokus pada proyek infrastruktur besar tetapi kurang unggul dalam efisiensi operasional. Terus selanjutnya Adikarya memiliki skor terendah 3,00 dengan kelemahan pada adopsi teknologi dan persaing pasar. Dengan skor tertinggi di CPM, PT PP menunjukkan posisi kompetitif yang kuat di industri konstruksi Indonesia berkat dukungan pemerintah dan inovasi teknologi yang konsisten. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatir sudah menjelaskan bab 3. Selanjutnya ada bab 4 yang akan dibacakan oleh Rizky. Selanjutnya ada bab 4. Yang pertama ada manajemen. Sebagaimana dari sistem pengawasan, satuan pengawasan di PT PP Persero melaksanakan audit lingkungan internal untuk memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, peraturan lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Audit ini mencakup pengelolaan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. SPI melakukan pemeriksaan berbasis resiko dan analisis data operasional untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan memenuhi standar lingkungan. Next. Di sini ada pemasaran dan keuangan. Pemasaran sendiri tugas utamanya yaitu memperkenalkan dan memasarkan produk jasa ke masyarakat. Keunggulannya dukungan pemerintah, kepercayaan publik tinggi. Lalu tantangannya bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih fleksibel. Lalu strateginya produk berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan, harga dan sesuai daya beli pasar, distribusi luas, toko fisik, agen, platform digital. Contoh suksesnya PT KAI dengan pemasaran digital dan peningkatan layanan. Lalu ada keuangan, perannya kelola pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Penting pengelolaan untuk bayar gaji, beli bahan baku, jalankan proyek. Sumber pendapatannya dari penjualan produk, kerjasama bisnis, investasi sektor lain. Lalu ada tantangannya, dampak pandemi menyebabkan penurunan pendapatan, lalu solusinya, efisiensi biaya, diversifikasi pendapatan, manajemen risiko. Next. Di sini ada produksi, tugas utamanya yaitu pastikan kualitas dan ketepatan waktu produk atau jasa. Lalu ada tahapan pentingnya, bahan baku, lalu produksi, lalu distribusi. Lalu ada upaya peningkatan efisiensi, tantangan, lalu contohnya PT KAI tingkatan layanan untuk tingkatkan kepuasan pelanggan. Lalu di sini ada pengembangan R&D, peran R&D yaitu inovasi produk dan peningkatan daya saing. Tantangannya sendiri, keterbatasan anggaran dan birokrasi lambat. Solusinya kerjasama dengan universitas atau lembaga, lalu ada investasi R&D untuk menghadirkan produk unggul. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan responsif terhadap tren dan teknologi. Selanjutnya, di sini ada sistem informasi manajemen. Perannya yaitu dukung efisiensi dan pengambilan keputusan yang cepat. Sistem pentingnya ada ERP dan CRM, tantangannya keamanan data dan serangan cyber. Solusinya investasi dalam sistem keamanan cyber. Next. Di sini ada tabel dari IV Matrix, yaitu interpretasinya skor total sebesar 2,70 menunjukkan bahwa PT PP Persero berada dalam posisi internal yang cukup kuat. Kekuatan perusahaan masih lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Meski demikian, perusahaan perlu terus-menerus memperbaiki kelemahan-kelemahannya seperti ketergantungan pada proyek pemerintah dan tingkat utang yang tinggi untuk menjaga daya saing jangka panjang. Lalu ada selanjutnya.
Lalu di sini ada tabel IE matrix. Dari tabel berikut menemukan strategi yaitu dengan posisi kuadran 5 hold dan maintain-nya. Strategi yang direkomendasikan untuk PP Persero meliputi yang pertama penetrasi pasar, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga peningkatan efisiensi operasional. Next. Oke, terima kasih Rizky sudah menjelaskan bab 4. Oke, selanjutnya bab 5 akan dijelaskan oleh Irwan. Oke, di sini ada analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah metode yang digunakan pada perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap aktivitas dalam proses bisnisnya, mulai dari logistik, operasi, hingga layanan purna jual. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Dengan memahami komponen utama dan pendukung dalam rantai nilai, perusahaan dapat menentukan area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan agar mampu bersaing lebih baik di pasar. Next. Oke, berikutnya ada strategi level korporasi. PT PP Persero menerapkan berbagai strategi di level korporasi untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Strategi ini mencakup diversifikasi bisnis ke berbagai sektor, integrasi vertikal melalui anak perusahaan, dan aliansi strategis dengan BUMN serta mitra swasta. Selain itu, perusahaan juga fokus pada ekspansi internasional, transformasi digital menggunakan teknologi BIM, serta penerapan prinsip ESG guna memastikan operasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Next. Berikutnya ada strategi level bisnis. Pada level bisnis, PT PP Persero menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan kinerja proyek. Perusahaan memprioritaskan proyek strategis nasional, meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan teknologi BIM, serta menawarkan layanan konstruksi menyeluruh. Selain itu, PT PP Persero memperkuat anak usaha, menerapkan manajemen risiko proyek yang ketat, dan melakukan seleksi proyek secara cermat demi mengoptimalkan portofolio dan profitabilitas. Next. Oke, terima kasih Irwan atas penjelasannya. Oke, bab terakhir yaitu bab 6 akan dijelaskan oleh Aldi. Baik, untuk di bab 6 sendiri ada input, yang dimana input dalam proses perumusan strategi ini mencakup analisis lingkungan eksternal dan internal, serta penyusunan matriks evaluasi strategi seperti IV dan EV untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan arah strategis perusahaan. Lalu di sini selanjutnya ada pencocokan SWOT matrix. SWOT matrix ini menggambarkan kekuatan PTPP dalam proyek strategis nasional, kelemahannya yang berupa ketergantungan pada anggaran pemerintah, dan juga peluang dari pertumbuhan infrastruktur dan smart city, serta ancaman dari ketidakpastian ekonomi global dan juga fluktuasi dari harga bahan baku. Lalu yang terakhir di sini ada keputusan yang bisa diambil oleh PT PP Persero, yaitu yang pertama ada diversifikasi portofolio bisnis, ekspansi pasar internasional, dan terakhir ada transformasi digital dan inovasi. Oke, mungkin dari slide terakhir, tadi yang dibacakan oleh Aldi dan sebagai penutup juga. Saya sebagai perwakilan kelompok 6, izin menutup sesi presentasi kali ini. Jika masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.